내 친구 김혜지가 주는 거야? 이거 내 친구. 누가 누구랑 놀아주는 건지. 너랑 이쪽 3년 전에 끝났어. 네가 이용주. 키스하는 줄 알았어. 오빠, 준호 오빠, 나랑 얘기 좀 해. 공주야, 우리 헤어진 적 없어. 여전히 나 좋아해서 그러는 거야. Kali ini Minit akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Serendipitous Embrace. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Untuk menghilangkan pengar, Hongju dan Haeji pun sarapan bersama. Keduanya lalu berbincang. Haeji sebetulnya kesal karena Hongju datang ke pesta semalam malah sudah mabuk duluan. Dan Hongju pun bercerita jika ia telah bertemu dengan Bang Joon-ho. Makanya ia memutuskan untuk minum agar terlihat baik-baik saja. Hongju masih bingung kenapa Haeji masih saja menyukai Huyong. Padahal pria itu sungguh menyebalkan. Hongju pun mengingatkan kelakuan Huyong dulu yang membuat Haeji menangis. Karena meskipun sudah berbagai cara Hongju lakukan untuk menarik perhatian Huyong dan memberikan surat cintanya Haeji, tapi selalu saja Huyong tak peduli. Dan ternyata rumah si eksentris alias Hongju berada di atas rumahnya Huyong. Dan paman Huyong mengenal dekat dengan Hongju. Huyong malu-malu meminta pamannya untuk menelpon eksentrik agar mengajak dirinya berkeliling. Meskipun kebingungan, paman tetap menelpon Hongju dan menyatakan niatnya. Paman mendengar suara Haeji. Paman jadi salah paham menyimpulkan dikira cinta pertama Huyong adalah Haeji. Jadi paman meminta Haeji juga ikut untuk mengantarkan keponakannya berkeliling esok hari. Tapi ternyata Haeji tak mau mengasuh seorang anak kecil perempuan. Esok harinya Huyong bersiap diri karena mau pergi dengan Hongju. Tapi Hongju pun kebingungan karena setahu dia keponakan paman adalah perempuan. Tapi malah Huyong yang keluar. Namun begitu mau tak mau Hongju pun tetap menemani Huyong. Akhirnya keduanya pun pergi ke wahana bermain. Hongju sebetulnya sudah mencoba mengabari Haeji, tapi orangnya ternyata malah diseret oleh ayah untuk naik gunung. Huyong dan Hongju pun berkompetisi makan mie pedas, dan yang menang bisa mengabulkan permintaan. Huyong menyanggupi merasa percaya diri, karena malam itu ia melihat Hongju tak kuat makan pedas. Tapi nyatanya Hongju tetap menang, karena dasarnya ia itu kuat pedas. Dan permintaan Hongju adalah memakai hanbok. Hongju malah lebih bersemangat menikmati waktu di wahana dibandingkan Huyong. Ia sibuk mengambil foto dengan berbagai pose. Huyong hanya pasrah saja. Yang penting dia bisa bersama dengan cinta pertamanya. Sedangkan Haeji, ia langsung bergegas pulang karena mendapat pesan dari Bang Joon-ho yang akan mampir ke rumahnya. Bang Joon-ho ternyata adalah sepupu Haeji. Haeji pun memperingati agar pria itu untuk tak muncul lagi di hadapan Hongju. Karena hubungan keduanya sudah usai 3 tahun lalu saat Joon-ho meninggalkan Hongju. Dan berbohong dengan mengatakan jika Hongju kini sudah berkencan dengan pria lain. Di wahana, acara berkelilingnya usai karena turun hujan. Namun tiba-tiba Huyong berkata jika perjalanannya belumlah usai. Huyong ternyata menghentikan mobilnya di Sungai Han. Dan untuk mencairkan suasana, Hongju malah mengotak-atik tombol mobil yang tak sengaja malah membuka kaca jendela. Keduanya heboh karena kaca itu menjadi sulit ditutup. Dan hal canggung terjadi karena Huyong mendekati Hongju untuk menutupi kaca jendelanya. Sungguh suasana yang canggung. Akhirnya keduanya memutuskan untuk pulang. Dan lagi-lagi suasana menjadi canggung. Karena tiba-tiba Huyong menarik tubuh Hongju agar ia tak kehujanan. Masuk ke rumah masing-masing, keduanya saling menyesali. Karena Hongju malah mengira Huyong akan menciumnya. Sedangkan Huyong menyesali ucapannya yang malah mengajak makan ayam. Diceritakan 10 tahun yang lalu, Huyong dan Hongju bertengkar hebat di perpustakaan sekolah. Hongju hanya ingin setidaknya Huyong membalas surat-surat dari Haeji. Tapi Huyong malah mengatakan jika menjawabnya adalah hal kekanak-kanakan. Dan seharusnya sikap diamnya selama ini adalah jawaban.
Di kelas lalu Kwon Sang Pyo pun bertanya, kenapa kali ini Huyong butuh waktu lama untuk menolak wanita, tidak seperti biasanya. Dan akhirnya terkuak jika sebenarnya selama ini Huyong menikmati dirinya yang dihampiri oleh Hongju untuk memberikan surat-surat cinta dari Haeji. Flashback pun selesai. Huyong kedapatan melamun oleh paman. Dan tiba-tiba saja ia mengatakan jika tak akan bisa kembali ke Amerika esok hari, karena ia akan tinggal 1 minggu lebih lama. Ia beralasan jika ulasannya belumlah selesai. Dan pagi-pagi Hongju sudah mendapati jika teman-teman sekantor menghindari kontak mata dengannya. Ia pun segera dipanggil atasan, dan ternyata di sana sudah ada Bang Junho. Ternyata Bang Junho akan bekerja sama dengan perusahaan Hongju. Sepanjang rapat, Hongju memasang topeng senyum di wajahnya. Ia sudah malas terlibat dengan Bang Junho, tapi Junho malah terlihat santai saja. Ternyata diketahui jika 3 tahun yang lalu, Junho tiba-tiba saja meninggalkan Hongju tanpa sebab yang pasti. Dan setelah rapat usai, Hongju juga Junho bertemu lagi. Bang Junho begitu tampak santai. Ia mengatakan jika kepergiannya kala itu untuk meneliti novelnya. Hongju lalu menegaskan jika kini hubungan keduanya adalah mantan pacar. Tapi Junho mengatakan jika ia merasa tak pernah putus dari Hongju dan selama ini selalu memikirkannya. Kebersamaan keduanya dilihat oleh Paman dan Huyong. Paman terlihat begitu emosi melihat Junho. Terlebih, tiba-tiba Junho mengatakan jika sikap Hongju yang berpura-pura terlihat baik-baik saja dan memasang topeng tersenyum, pasti karena ia masih menyukai dirinya. Mendengar hal itu, Huyong tiba-tiba maju, menautkan tangannya pada tangan Hongju dan mengatakan jika ikat rambutnya yang semalam tertinggal di mobil. Lalu keduanya pun segera meninggalkan Bang Junho dan episode 2 pun berakhir di situ.